Halo kawan-kawan, perang Rusia-Ukraina yang meletus sejak Februari 2022 hingga kini, Agustus 2025, telah menelan biaya yang sangat mencengangkan, setara dengan lebih dari 3 tahun anggaran belanja negara Republik Indonesia. Bayangkan, total pengeluaran untuk perang ini diperkirakan mencapai 11.238 triliun rupiah, sementara APBN Indonesia untuk 3 tahun, 2023-2025, berjumlah sekitar 10.007,6 triliun rupiah, tepatnya 3.061,2 triliun rupiah. 2023, 3.325,1 triliun rupiah, 2024, dan 3.621,3 triliun rupiah, 2025. Ini berarti biaya perang tersebut sekitar 1,12 kali lebih besar dari total APBN Indonesia selama 3 tahun tersebut. Rusia sendiri telah menggelontorkan sekitar 225 miliar dolar, setara 3.487,5 triliun rupiah dengan kurs 15.500 rupiah per USD untuk operasi militer, peralatan, dan personel. Di sisi lain, gabungan pengeluaran Ukraina, Amerika Serikat, dan Eropa mencapai 500 miliar dolar, sekitar 7.750 triliun rupiah. Dengan rincian Ukraina sekitar 200 miliar dolar, Amerika 135 miliar dolar, dan Eropa 170 miliar dolar. Angka-angka ini mencakup bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan, serta pengeluaran langsung untuk perang. Perang adalah keputusan one-way ticket, titik di mana kita sulit untuk kembali saat senjata sudah ditembakkan. Sekali konflik dimulai, dampaknya seperti gelombang yang tak terhentikan, menghancurkan nyawa, infrastruktur, dan stabilitas ekonomi. Upaya perdamaian senantiasa dilakukan, namun sayangnya selalu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Terakhir, pertemuan bersejarah antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska pada 15 Agustus 2025 di pangkalan gabungan Elmendorf-Richardson, Anchorage, juga gagal menghasilkan terobosan signifikan. Meskipun kedua pemimpin menggambarkan pertemuan selama lebih dari 3 jam itu sebagai produktif dan mengklaim ada kemajuan dalam diskusi, tidak ada kesepakatan konkret untuk gencatan senjata atau dialog damai yang tercapai. Putin menegaskan bahwa akar penyebab konflik harus diatasi, sementara Trump menyatakan bahwa keputusan akhir ada di tangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Apakah mereka tidak saling mengeluh tentang besarnya biaya yang telah dikeluarkan? Tidak ada catatan resmi dari pertemuan Alaska yang secara spesifik menyebutkan bahwa Putin atau Trump secara terbuka mengeluhkan biaya perang. Namun, dengan skala pengeluaran yang begitu besar, 725 miliar dolar secara keseluruhan, sulit untuk membayangkan bahwa dampak finansial tidak menjadi bagian dari diskusi mereka, meskipun fokus utama tampaknya adalah pada isu geopolitik, keamanan, dan wilayah. Putin, misalnya, lebih menekankan pada jaminan keamanan dan kendali atas wilayah seperti Donbas, sementara Trump berupaya memediasi tanpa merinci apakah biaya menjadi topik utama. Untuk membayangkan skala pengeluaran ini, APBN Indonesia digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai program pembangunan nasional. Bayangkan jika dana sebesar itu dialihkan untuk perang, dampaknya sungguh luar biasa besar. Perang ini tidak hanya merugikan dari sisi finansial, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi tidak langsung, seperti kerusakan infrastruktur di Ukraina yang diperkirakan mencapai 524 miliar dolar hingga akhir 2024, belum lagi dampak sanksi ekonomi terhadap Rusia. Perdamaian memang kadang terasa membosankan, namun menjadi impian yang paling indah saat penderitaan perang telah kita alami sendiri. Konflik ini telah menunjukkan betapa mahalnya harga perang, baik dalam hal nyawa, harta, maupun harapan. Dana sebesar 11.238 triliun rupiah, jika digunakan untuk pembangunan, bisa mengubah wajah suatu bangsa, membangun sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur yang mensejahterakan jutaan orang. Kawan-kawan, mari kita renungkan betapa berharganya perdamaian dan betapa mahalnya konsekuensi konflik. Semoga upaya perdamaian berikutnya dapat membawa hasil yang lebih nyata, dan dunia bisa fokus pada pembangunan serta harmoni. Apa pendapat kalian tentang dampak perang ini?